Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat. Haleluya. Ya, kitab saya Paulus khotbah semalaman. Kisah Rasul, Paulus saya khotbah sepanjang malam dan ada satu anak muda ngantuk ketiduran terus jatuh dari jendela dan mati. Saya harap di sini ada jendela yang tidur bangun ya, nggak bakalan jatuh dan mati ya. Ya, jadi saya barusan agak sedih juga ya, pas lagi mau ngomongin seseorang tentang rumah doa ini, tiba-tiba masuk berita duka cita. Hari Senin duka cita, hari ini hari Kamis duka cita. Dua-duanya kakak kelas saya, dua-duanya orang Papua. Satunya Seth Mabuai, pendeta Papua, satunya Liberius Kolidama. Dua-duanya orang Papua yang baik sekali ya, baik sekali. Saya punya banyak mahasiswa Papua di Karisma, tapi saya punya kakak kelas, dua-duanya Papua tapi hebat ya. Papua yang murah senyum, terus ketawa-ketawa, terus ngajakin. Dan setelah 37 tahun gak ketemu, tiba-tiba dia telepon saya. Tapi hari Senin kemarin dia sudah pulang ke sorga. Tapi kita bersyukur saudara, mungkin waktu di Umas hari Sabtu yang lalu, masih ingat ya, waktu Lazarus bangkit dari maut, setelah mati 4 hari, Tuhan bangkitkan dia. Begitu dia dibuka kain kafannya, dia langsung ketawa, terus ketawa terus. Tiap hari kerjanya cuma ketawa ya, sukacita, ketawa ya. Orang kalau dalam Kristus ada yang satu yang beda ya, bersukacitalah senang biasa ya. Jadi sukacita bukan karena dapat kantau, bukan karena dapat hoki, bukan karena dapat cuan, tapi bersukacitalah sebab namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Namamu jaminan pasti. Jadi Lazarus ketawa terus dia menikah ya, diceritakan, nggak ada di Alkitab. Ini kan cerita ya yang ada di daerah situ. Dan satu kali Kaisar Roma yang jahat, yang menganiaya kekristenan, panggil dia Kaisar Caligula ya. Wah, dia terus ketawa terus tertawa. Ini Kaisar ngamuk, sekali lagi kamu ketawa, saya bunuh kamu ya. Kaisar ini udah tahu nih, dia sudah pernah mati 4 hari bangkit lagi, sekarang dia mau bunuh. Tiba-tiba malahan Lazarus ketawa lagi ya. Di depan Kaisar Caligula dia berkata, "Don't you know if death is death?" Tidak tahukah kamu Kaisar bahwa kematian telah mati? Orang Kristen mati itu cilu, tutup mata di dunia, buka mata di surga ya. Jadi itulah sebabnya saudara, sekarang ini sudah sepertinya perang dunia ketiga, yang perang Rusia sama Ukraina. Tapi yang mengalami kegoncangan, dolar naik luar biasa, dan negara Eropa yang kaya raya hari-hari ini menjelang kemiskinan ya. Swedia nomor 1 paling nyaman di dunia hampir hancur ya. Swiss, Serbia juga, kemudian Denmark dan semuanya negara-negara Eropa, apalagi menjelang musim dingin ya, karena gasnya diputus sama Rusia. Ketakutan melanda di mana-mana. Tapi kita tahu ya, Tuhan itulah kekuatan kita. Katakan amin. Tuhan itulah kekuatan kita, Tuhan itulah pengharapan kita. Jadi ya sebenarnya ada yang fokus ya, tapi katanya nggak boleh, katanya dong nggak boleh, jadi pakainya aja ya. Jadi tahun ini tahun kesehatan. Tuhan ingin kita sehat. Katakan amin. Roh, jiwa dan tubuhmu sehat. 1 Tesalonika 5 ya. Rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Orang gila itu tubuhnya sehat banget, tapi jiwanya yang sakit. Loh, dia maaf ya, nggak pernah pakai baju tuh, nggak sakit, nggak masuk angin. Coba seorang nggak pakai baju, langsung kena AC, masuk angin. Dia nggak pernah pakai baju, makan dari tong sampah, tapi sehat terus ya. Tapi Tuhan ingin roh, jiwa, dan tubuh kita sehat ya. Dan mungkin kita harus check up ya. Saya diingatkan harus check up, karena ternyata ada sesuatu yang aneh ya. Kemarin saya periksa sehari, sampai 7 kali saya periksa terus. Loh, kok aneh? Saya periksa terus, ada sesuatu yang aneh nih ya. Saya tadi malam nangis, saya doa apa ini? Kok ada sesuatu? Harusnya segini, kok tiba-tiba drop, naik tinggi, turun, naik lagi. Mengerikan sekali ya saudara. Tapi rupanya diajak ini nih
naik turun naik apa itu jet coaster ya, saudara, supaya kita mengandalkan Tuhan. Hidup ini tadi pagi renungan pagi saya baca dari Mazmur, nafas hidup kita adalah genggaman Tuhan, nafas hidup kita adalah genggaman Allah. Daniel pasal 5 berkata, tidak tahukah Tuhanku bahwa nafas Tuhanku adalah genggaman Allah. Jadi kalau Tuhan bilang stop, ya langsung stop ya. Jadi saudara, hari ini mari kita sadar ya, doa adalah nafas orang percaya. Katakan amin. Coba kalau yang sering susah nafas, saya sering gangguan nafas ya, saya suka nafas jasmani ya. Tapi kalau nafas rohaninya susah, lebih parah ya, harus dicek ya. Oke, jadi selama bulan Juli relasi sehat dengan Tuhan, itu artinya komunikasinya juga sehat. Doa, singkatan, duduk nih, ngomong-ngomong dengan Allah ya. Doa, jadi relasi yang sehat, doa. Tapi ada doa yang berhasil, ada doa yang gagal. Nah, Tuhan ingin agar doa kita adalah doa yang efektif, doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam terjemahan lain, doa orang yang hidup dalam kehendak Allah, doa yang orang yang hidup dalam kemauan Allah sangat besar ya hasilnya, khasiatnya ya, sangat besar hasilnya, dampaknya, impactnya ya, dampaknya itu besar kalau hidup dalam kehendak Allah. Jadi orang benar itu orang yang hidup dalam maunya Tuhan, bukan mau-maunya sendiri, bukan suka-sukanya sendiri. Jadi kalau orang yang hidup dalam kemauannya Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, hidup dipimpin oleh Allah, maka doanya berkuasa dan dampaknya dahsyat. Ya, Tuhan ingin agar doa kita adalah doa yang berdampak. Ya, jadi doa bukan sekedar kita mengucapkan kata-kata. Sorry, jadi keingatan sama anak Papua lagi. Tadi sudah kakak Papua ya. Sekarang anak Papua namanya Yakobus. Yakobus baru umur 10 tahun. Dia punya anjing peliharaan yang dia sayang banget. Tapi sudah 1 minggu anjing itu lemes. Ya, makin hari makin lemes, nggak mau makan, sakit berat. Tiba-tiba dia ingat guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya dari Solo, namanya Pak Pur. Pak Pur itu dari Solo, guru SMA, guru agama. Tapi jadi ngajar sekolah minggu juga. Dia guru SMA di pedalaman. Ya, jadi waktu anjingnya sakit, dia ingat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan yang sakit. Langsung dia lari ke rumahnya Pak Pur, minta supaya anjingnya didoain. Dalam hati, Pak Pur ngikutin terus. Begitu lihat anjingnya, Pak Pur bilang, aduh, gimana dikiranya ada orang yang sakit, nggak taunya anjingnya yang sakit. Jadi dia usap-usap kepalanya, terus dia ngomong gini, didengerin sama si Yakobus, su asu nek arep mati matio, nek arep urip ya waraso, ya karena orang Solo ya, nek arep mati matio, nek arep urip ya waraso, dia paling terus. Ini dikiranya mantra ajaib ya. 4 hari kemudian ya, ternyata setelah didoakan anjingnya waras, sehat ya. Wah, 4 hari kemudian si Yakobus itu lari ke rumahnya si Pak Pur, guru agama itu, lari ketok-ketok, ternyata gak ada jawaban, ternyata pintu depannya gak dikunci, langsung didorong, dan dia lihat Pak Pur itu tergeletak di tempat tidurnya saudara. Dia cari di sekolah gak ada, ternyata sakit rupanya. Si Pak Pur sakit, tiba-tiba dia ingat kalimat mantra doa tadi, ditumpangin tangan si Pak Pur, su-asu nek arep urip uripo, arep paras arep mati matio, arep urip ya waraso ya. Jadi kiranya itu mantra doa yang manjur. Gara-gara didoain itu anjingnya sehat. Sekarang Pak Pur didoain itu, Pak Purnya ketawa saudara, dan hati yang gembira adalah Pak Purnya juga langsung sembuh saudara. Tapi nanti kalau ada yang sakit jangan su-asu ya. Jangan su-asu. Asu itu bahasa Jawa artinya anjing loh ya. Anjing mau hidup-hidup lah, mau mati-matilah. Masalah di Alkitab ada sesuatu yang dahsyat. Seorang raja namanya Hizkia. Hizkia usia 25 tahun sudah jadi raja. 14 tahun kemudian Tuhan bilang mati kamu. Umur 39 tahun sudah divonis mati sama Tuhan. Yesaya diutus oleh Tuhan memberitahukan, sekarang sebentar lagi kamu mati. Begitu saya pergi, kamu langsung mati.
Tugas kamu sudah selesai. Usia masih 39 tahun. Dan apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia itu artinya Tuhan itu kekuatan. Dari 16 raja Yehuda, jadi sejak Israel terbelah jadi dua, sampai Yehuda dibuang ke Babel, itu cuma ada 16 raja. Dari 16 raja, cuma dua. Hanya dua yang takut akan Tuhan. Hanya dua raja yang hidupnya berkenan kepada Allah. Hanya dua raja yang melakukan kehendak Allah, yaitu Hizkia dan Yosia. Cuma dua aja. Jadi 16 raja yang lain, 14 raja yang lain itu raja-raja yang gak beres di hadapan Tuhan. Raja-raja yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan Hizkia dalam usia 39 tahun divonis mati sama Tuhan. Kemudian setelah mengucapkan pesan Tuhan, Yesaya pun berbalik. Ketika Yesaya pulang, tiba-tiba Hizkia menghadap ke dinding. Hizkia menghadap ke dinding, dia berdoa sambil menangis kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong lagi sama Yesaya yang lagi pulang, balik lagi, kasih tahu, saya tambahin usianya 15 tahun. Harusnya mati 39 tahun, dia meninggal dalam usia 54 tahun. Ya usia untuk raja-raja zaman dulu lumayan. Raja-raja zaman dulu kan perang-perang terus kerjanya, jadi mati muda sering. Nah, saudara, dan ada satu ayat yang luar biasa, ya. Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, raja umat Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi malam hari ini khotbah saya singkat, ya. Singkatnya dalam artian 2 jam, ya. Tapi kalimatnya cuma cukup 1 dan diingat semuanya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air mataku, dan aku akan menyembuhkan engkau. Amin. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, dan aku akan menolong engkau. Aku akan menjamah engkau, aku akan melepaskan engkau, aku akan meluputkan engkau, aku akan memberkati engkau. Aku telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi malam hari ini coba ingat baik-baik, ya. Tuhan berjanji, aku dengar doamu, aku lihat air matamu, aku menyembuhkan, memulihkan, menolong, melepaskan, dan memberkati engkau. Jadi malam hari ini ada pergumulan. Iya, Pak Denny, aku telah dengar doamu, aku telah melihat air matamu, aku menyembuhkan engkau, aku melepaskan engkau. Siapa malam hari ini ada pergumulan? Ya, saudara masing-masing. Yang paling bergumul siapa? Yang paling susah malam hari ini? Pegang janji Tuhan. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, aku akan menyembuhkan engkau. Seketika itu juga Hizkia sehat, saudara. Seketika itu dia pulih 15 tahun kemudian. Jadi usianya diperpanjang oleh Tuhan sedemikian rupa. Saudara hari ini pegang janji Tuhan. Jadi doa yang efektif adalah doa yang didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan, ya, untuk kehendaknya Tuhan. Jadi dalam kemauan kehendak Allah, orang yang hidup dalam kemauannya Tuhan, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Saya sudah lihat terjemahan Alkitab yang diterjemahkan yang terbaru, artinya ini tadi, orang yang hidup dalam kemauannya Allah, maka doanya efektif, doanya berkuasa, ya. Jadi ini, telah kudengar doamu, kita mau ini, ya, supaya doa kita didengar. Gimana caranya? Doa bukan cuma mantra. Siapa yang ikut saya waktu itu cari tempat retreat, ya? Kita pergi ke tempat retreat, pas begitu turun dari mobil, ya, ternyata itu tempat retreatnya Katolik. Begitu dia tahu saya pendeta, suster-suster keluar semuanya. Halo Pak Pendeta, shalom, apa kabar? Hari ini saya sudah baca Rosario 1340. Siapa yang tanya? Masa begitu shalom kok kalimat pemberitahunya saya sudah baca Rosario yang dihafal-hafal, doa salam Maria dihafal-hafal, nggak apa-apa sih, ya. Itu bagi mereka punya mujarab, ya puji Tuhan. Tapi kan Tuhan, jika kamu berdoa, doamu jangan bertele-tele, jangan diulang-ulang terus doamu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana doa yang efektif? Bagaimana kita berdoa supaya telah kudengar doamu,
Tuhan mengajar kepada kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara mau ulang berapa kali supaya mujarab? Ternyata bukan itu saudara. Jadi ini kata ini singkatan pray, bahasa Inggris pray. Ternyata ada empat aspek di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, praise, memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan, ya, tinggikan Tuhan. Jadi di dalam doa itu yang ku masuki gerbangnya dengan coba pujian. Jadi begitu menghadap Tuhan, jangan ingat-ingat masalah, ya, jangan ingat-ingat pergumulan, jangan ingat beban beratmu. Pujilah Tuhan, puji, bawa korban pujian kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, pujilah Dia untuk perbuatannya yang dahsyat, pujilah Dia untuk karyanya yang ajaib, pujilah Dia tentang siapa Dia, ya. Pray for who He is, ya, praise Him, pujilah Dia. Bukan karena Dia sudah melakukan Tuhan sudah menolong kita, bukan, tapi karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat, layak menerima segala pujian. Dikatakan pertama, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, oh hallowed be thy name, diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan. Jadi begitu masuk di hadirat Tuhan, masyurkan Tuhan, besarkan nama Tuhan. Tadi kan lagunya dahsyat ya, besarkan nama Tuhan, besarkan, pujilah Tuhan. Ya, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, katakan amin. Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Jadi kalau kita lihat pergumulan kita lebih besar, kita nggak bisa nyanyi puji Tuhan. Kalau kita lihat masalah kita gede, utang kita gede, tagihan gede, wah, saya yakin di sini yang utangnya paling besar saya. Siapa di sini utangnya lebih dari 1 M? BCA jadi saksi loh. Utang saya di bank BCA lebih dari 1 miliar. Saya bisa tambah hari tambah gemuk tuh. Stres saya lihat timbangan tiap hari. Bukannya tambah kurus sudah. Saya itu kalau makan sedikit-sedikit sudah cuma sesendok. Jangan ditantang juga lagi. Tapi kok timbangannya bukan tambah kecil tapi tambah bengkak. Ya, sudah. Utang saya gede, tapi saya nggak pernah mikirin. Makanya itu setiap bulan, awal bulan, coba, ya, defisit pembangunan 1,3 M. Itu benar loh saudara, 1,3 M. Belum tambah utang BCA, belum. Utang BCA 1 miliar lebih. Emang gua pikirin, ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mikirin. Jadi puji Tuhan saja. Jangan lihat masalahmu, betapa dahsyat pergumulanku, betapa hebat penyakitku, betapa luar biasanya konflik batinku. Jangan, lihat Tuhan yang besar. Kalau kau lihat Tuhan yang besar, kau bisa membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Nehemia sedang mengalami pergumulan yang dahsyat, sampai dia nangis, saudara, sampai dia doa puasa. Tapi begitu menghadap Tuhan, kalimatnya mengagungkan Tuhan. Doanya doa pujian kepada Tuhan. Dan dia juga sama, lagi menghadapi pergumulan yang dahsyat. Tapi begitu dia berdoa, kalimatnya pujian, pengagungan, peninggian kepada nama Tuhan. Yang paling dahsyat kan siapa? Dari dalam perut ikan, dalam dunia orang mati, Yunus berdoa kepada Allah, dan kalimat yang muncul adalah kalimat pujian. Jadi doa harus diawali dengan pujian kepada nama Tuhan, keagungan nama Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Jadi praise, ya. Yang kedua, R itu repent, artinya bertobat. Jadi bertobat untuk segala dosa-dosa kita. Alkitab mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus bertobat dari dosa yang kita lakukan, dan dari apa? Dari perintah-perintah Tuhan yang kita abaikan. Jadi orang pikir dosa itu perbuatan yang kita lakukan. Tapi Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika engkau tahu apa yang baik dan tidak melakukannya, engkau
berdosa. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan pun, kita berdosa. Bukan kita membunuh, mencuri, berdusta, korupsi, kita berdosa. Ya, karena itu larangan Tuhan. Orang melakukan larangan Tuhan disebut dosa. Tapi ternyata Alkitab lebih jauh. Tidak melakukan apa yang diperintahkannya itu juga dosa. Ya, dan di sini kita disuruh tobat. Ya, orang kalau doa itu harus dibawa barengan dengan spirit pertobatan. Ampunilah kami, ampuni saya orang berdosa. Setiap doa kita diingatkan kita orang berdosa. Setiap doa kita disuruh minta ampun, saudara. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur Amsal 28 berkata, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya, dosa itu penghalang doa, penyumbat berkat Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi yang merupakan penghalang antara Allahmu dengan engkau ialah segala dosamu. Jadi penghalang, kenapa doa itu seakan-akan langit jadi tembaga? Doa bertahun-tahun kok nggak dijawab. Ada dosa yang belum diakui, saudara. Ada dosa. Dosa itu perbuatan-perbuatan kita, ya. Ada 7 dosa maut kata Billy Graham dan kata bapak-bapak gereja. Keserakahan, ketamakan, kerakusan, kesombongan, iri hati, dengki, kebencian, dendam, segala macam. Itu dosa, saudara. Jadi dosa-dosa itu harus beresin. Tiap hari basuh aku dengan darahmu, penuhkan aku dengan rohmu, bereskan hati kita. Dosa hanya bisa dihapus dengan darah Yesus. Yang nggak bisa ya, nggak bisa dihapus dengan apapun juga. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi hari ini doa yang efektif adalah doa yang diakui dengan mengaku, diisi dengan pengakuan dosa. Ya, minta ampun dosa, jangan dosa disembunyikan. Pemazmur berkata, jika ada dosa di hatiku, tentulah Tuhan tidak menjawab doaku, kata pemazmur. Ya, kalau ada dosa yang disembunyikan, jangan harap Tuhan akan menjawab doa. Ya, nggak bisa. Saya nggak pernah lupa. Ya, di tempat kita ini ada pelayan Tuhan yang aktif luar biasa. Pelayanan, jadi singer, tiap minggu nampil di gereja. Satu kali. Ya mungkin ada beberapa di sini yang tahu, ya. Satu kali tiba-tiba lagi naik motor jatuh, langsung meong. Ya. Langsung apa? Stroke. Bisa. Saya langsung kaget kan, masih sehat hari Minggu, masih melayani. Tapi dahsyat, saya tidak sebutin nama dan tidak mau mempermalukan orangnya ada, saudara. Jadi tapi apa yang terjadi? Waktu saya datang ke kamarnya untuk mendoakan dia, pendeta, saya mau ngaku dosa. Aku dosa apa? Ada istrinya, ada anaknya. Tiap hari saya di kantor nyolong. Dia pegang kunci, dia colong untuk barang-barang kantor tiap hari. Berpuluh-puluh tahun nyolong. Pelayanan jalan terus, nyolong jalan terus. Emang Tuhan bisa dikibulin? Ya. Tapi pengakuan mendatangkan pemulihan, pemulihan mendatangkan kesembuhan dan berkat Tuhan. Kita doa pengampunan dalam nama Yesus. Seketika itu juga lurus lagi. Amin. Langsung sembuh, saudara. Nggak usah tunggu stroke-nya, langsung sembuh. Nggak usah tunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, kalau dosa sudah dibereskan, mujizat pasti terjadi. Jadi jangan harap doa bisa dikabulkan kalau masih simpen dosa, kepahitan, kebencian. Ya, doanya bagus, kata-katanya, tapi dosa masih dipelihara. Ya, nobody knows, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan maha tahu. Istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, apalagi pendetamu kata bakalan tahu. Tapi Tuhanku maha tahu. Jadi kalau sumpah dosa, kau doa, saudara mesti jengkang-jengking sehari 10 kali, saudara nggak bakalan didengar. Ya, karena penyumbang. Jadi repent, puji Tuhan, bertobat. Nah, baru pray, ask, minta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kecukupan pasti Tuhan jamin. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam
Yesus Kristus. Yang Tuhan jamin itu kecukupan, keperluanmu, bukan kelimpahan dan keserakahanmu, tidak. Ya, karena hati manusia nggak pernah cukup, maunya terus tambah. Amin. Belum punya uang 100 juta, pengen punya uang 100 juta, betul nggak? Betul. Sesudah punya 100 juta, pengen 1 M. Udah punya 1 M, pengen T. Jangan, kan baru dirilis minggu ini. Orang kaya baru di Indonesia yang udah punya uang 1 T, ternyata mereka nggak puas juga tuh. Berapa? 10 orang baru kan punya uang 1 T dari ratusan itu. Tapi setelah punya 1 T, pengen berapa T? 10 T, 100 T, pengen seperti yang punya itu tuh. Yang hari ini paling kaya di dunia mengalahkan Bill Gates, 3.000 T lebih. Dia punya 3.000 T, padahal baru aja pisah bagi-bagi harta gono gini. Ya, istrinya juga dikasih 100 langsung dari wanita paling kaya di dunia. Ya, tapi dia masih punya 3.000 T. 3.000 T naon? Triliun surat. 1 triliun nolnya 12. Kalau 3.000 nolnya 15. Untung saya punya nolnya semuanya. Nolnya punya Yesus berarti punya segala-galanya. Orang itu gak pernah puas, saudara. Kecuali kali dia ketemu sama Yesus. Saudara punya uang berapapun, hebat berapapun, tenar berapapun, populer berapapun, tidak akan pernah puas kecuali ketemu Yesus. Saudara kalau nggak ketemu Yesus, nggak punya apa-apa juga bisa puas, ya, karena dia sudah penuh, ya, puas, satisfied, puas, ya, tetap puas, tetap bisa bersuka cita, ya. Coba lihat di Solo, di sebuah kampung di Solo, kita pelayanan, rumah berkubu, sudah tahu tidurnya dari kayu, bantalnya dari batu. Begitu kita datang ke sana, saya punya nona Belanda. Berkat Tuhan, nona Belanda apa? Ternyata dia punya guling, saudara. Itu berkat yang paling hebat di sini. Ada yang rumahnya ada gulingnya. Di kampung itu punya bantal guling aja udah hebatnya luar biasa. Saudara nggak pernah syukurin punya bantal guling ya. Coba ya, saya tidur di Klaten loh, saudara. Ini bantalnya dari batu, tidurnya pakai apa itu? Kayu apa? Itu yang di ram-ram. Tikar. So, aduh, semalaman nggak bisa tidur. Untung besok pagi kebaktian jam 5 pagi. Ya, waduh, bantalnya dari batu banyak nih. Ya, tapi dia punya apa itu? Punya bantal guling aja, sukacitanya minta ampun. Yang jelas dia punya Yesus. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi hari ini kita minta nih, berikan kepadaku makanan secukupnya, jangan bawa kami pada percobaan. Dunia cobain kita. Jika kau sujud menyembahku, semua akan diberikan kepadamu. Itu cobaan tuh. Ayo banting tulang, ayo jadi orang pelit, gak taat sama Tuhan, udah tahu firman Tuhan, dari kecil udah tahu firman Tuhan, tapi kita gak taat kan pengen jadi orang kaya. Ya, itu pencobaan. Ya, pengen jadi orang kaya raya, tapi balik gak taat sama Tuhan Yesus. Ya, itu pencobaan tuh. Ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita doa memohon untuk keperluan kita. Kita doa untuk orang lain. Kita doakan orang. Jangan cuma nangis. Ya, tadi saya ingat Hizkia kan di gua doa kan ruangannya kecil tuh, ruang doa tuh. Tadi siapa yang masuk ke gua doa siapa? Ruangannya berapa kali berapa? 20 kali 30? Satu kali berapa? Begitu saya berdiri pas, ya. Jadi waktu saya menghadap tembok, saya juga nangis, sudah. Yang dengar suara saya nangis mungkin ini. Saya ingat Hizkia menghadap tembok dan menangis. Tapi saya nggak nangis untuk diri saya sendiri. Aduh, betapa malang nasibku. Kayaknya tangisan ratapan anak tiri aja. Saya nangis untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada pergumulan. Saya nangis sama orang-orang yang saya ingat si anu. Ada pergumulan, saya juga nangis. Jadi kita bisa nangis untuk orang lain juga. Jangan cuma nangis meratapi nasib. Ya. Jadi jangan ya, berdoa untuk keperluan kita, berdoa untuk keperluan orang lain. Di dalam doa kita bisa menjadi berkat. Katakan amin. Kita mendoakan orang. Jadi menarik itu, seperti ibu yang minggu lalu saya di Sandi Geraha Sentosa, saya mendoakan ibu Maria 82 tahun meninggal. Itu ibu itu dahsyat, sudah
wajahnya penuh sukacita terus. Ketemu siapa aja didoain, ketemu siapa aja didoain. Padahal yang ketemu itu pendeta-pendeta bersatu yang dari Tiberias jemaatnya ribuan, ya datang dalam pergumulan berat, ya nangis. Itu hamba Tuhan ketok-ketok pintu jam 10. Ketemu siapa aja didoain. Dan semua pendeta-pendeta yang hadir merasakan sentuhan ibu tua ini. Padahal ibu tua itu sederhana, 82 tahun. Tapi doanya menjadi berkat. Doanya dipakai Tuhan. Jadi saudara, karena dia nggak berpusat pada diri sendiri, ya. Jadi semua pendeta kesaksian, ya. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa gara-gara ibu tua ini. 82 tahun, sederhana, simple woman. Tapi ketika dia apapun doa, jadi diketawain ya. Mau ngapain doa dulu, mau ngapain doa dulu. Jadi semua itu satu sinode menjuluki dia ini the woman of prayer. Kita aja yang pendeta-pendeta nggak seperti dia mau dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, ya. Karena ternyata ibu ini mengalami the power of prayer, kuasa doa yang dahsyat. Jadi dia mengalami pergumulan hidupnya berat, jadi janda puluhan tahun, tapi dia bisa membesarkan anak-anaknya, semuanya kuliah, jadi dokter, jadi sarjana, jadi apa saja dengan pertolongan Tuhan. Jangan lupa kata Hizkia, artinya apa? Tuhan itu kekuatan. Di dalam doa kita beroleh kekuatan, ya. Ketika kita berdoa untuk keperluan kita, tapi kita juga berdoa untuk keperluan orang lain. Yang terakhir, pray, praise, repent, bertobat, ask, mohon, petisi, minta kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yield my will to God's will, menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga. Menyerahkan agenda kita, kepentingan kita, ambisi kita kepada kehendak Bapa di surga. Dan Yesus berkata apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam hidupku, ya, seperti di surga. Jadi kita ini cerminan surga, fotokopinya surga. Surga begini, kita pun harus begini. Surga penuh kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Kita pun harus hidup benar, penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Jadi menyerahkan agenda kita, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah pray benar-benar nih, pasti kita akan mengalami jaminan tadi. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, dan aku menyembuhkan engkau. Jadi pray, gampangnya disingkat, praise. Masuk gerbangnya dengan pujian, agungkan Tuhan. Tapi jangan lupa bereskan dosa, jangan pelihara dosa. Sebab yang menghambat dan menyumbat berkat cuma satu, dosa. Dan hati kita, suara hati kita konsayel itu sunaidesis. Itu adalah suara roh Tuhan, bicara lembut. Dia kasih tahu sama kita nih, kamu gak taat, kamu dosa, kamu selfish, kamu egois. Ayo tolong dia, ayo bantu dia, ayo senyum sama dia, ayo ampuni dia. Itu Roh Kudus, dia bicaranya pelan dan lembut. Tapi kadang-kadang kita, waduh, keras hati. Suara Roh Kudus ditekan, diam kamu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kan dia bilang kita disuruh diam. Jadi akhirnya kita mendukakan Roh Kudus, ya. Jadi bertobat. Yang ketiga baru memohon, ya. Minta kebutuhan kita, tapi ingat orang-orang lain juga, pergumulan orang lain. Jangan kita ini paling gampang saya doakan, padahal nggak pernah doain. Itu bohong tuh, ya. Itu bohong. Oh, apalagi maaf ya, saya itu paling sebel cuma doain lewat WA doang. Bohong. Begitu orang minta doakan, langsung saya telepon, ayo kita doa di HP aja. Bohong, saya doakan itu bohong. Belum tentu. Kita ini sibuk, saudara. Belum tentu kita doakan. Jadi langsung aja doakan, ya. Jadi doakan itu benar-benar, ya. Kita berdoakan, kita tahu beban dia, pergumulan dia, kebutuhan dia, supaya Tuhan yang menolong. Oke. Nah, telah kulihat air matamu. Sudah didengar doanya, tapi Tuhan tegaskan. Doa yang serius itu ada tandanya. Sorry ya, setiap kali saya doa pasti saya nangis. Mungkin gara-gara saya lahir di gereja Pantekosta, ya. Mama saya itu selalu doanya pakai nangis. Rupanya doanya nangis teriak-teriak di tengah malam, ya. Jadi kita 7 anaknya bangun melulu dengerin doa dia. Tapi setiap anak yang didoain satu-satu jerit-jerit sama Tuhan, berteriak di tengah malam sambil nangis.
Mungkin zaman dulu kalau doa nggak pakai nangis itu nggak afdol. Ya, doa yang afdol adalah doa yang pakai nangis. Tapi zaman sekarang jangan percaya sama air mata ya, banyak buaya. Air mata buaya, air mata cuma nangis pura-pura karena kebanyakan nonton sinetron, ya, jadi ikut-ikutan nangis, ya, enggak deh. Katakan tadi ya, pada suatu kali setelah mereka habis makan, ini tadi yang disebut sama Ibu Amos tentang siapa? Hana disakiti hatinya terus sama madunya Penina, gara-gara dia mandul. Tapi dari Rama, dari tahun ke tahun dia pergi ke Silo, ke rumah Tuhan. Jauh-jauh dia datang ke rumah Tuhan. Orang lagi makan-makan, dia datang berdoa, ya, karena dia mandul. Pergilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan pedih hati dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Menangisnya terseduh-seduh. Jadi kalau seorang nangis terseduh-seduh gimana? Umbelnya kira-kira keluar apa enggak? Sorry ya, saya setiap nangis pasti umbelnya keluar karena nangisnya terseduh-seduh. Kalau cuma nangis biasa doang lah, cuma air mata yang keluar ya. Tapi kalau nangis terseduh-seduh itu semua cairan keluar semuanya, ya, cairan dari atas, dari sini, dari mana, merah kabeh, ya, terseduh-seduh. Hana menangis terseduh-seduh, bertahun-tahun dia meratapi nasib. Kenapa Tuhan? Kenapa aku sudah sungguh-sungguh beribadah kepadamu, aku sudah mencari Engkau, aku sudah menjerit, aku sudah minta, kenapa Tuhan? Dan dianggap gila. Ya, dia dianggap gila sama Imam Eli, hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengingat ini wanita gila, ya. Kok datang sambil nangis, gak bersuara, tapi nangis terus. Wah, bahaya ini. Di bait Allah kok ada wanita model begini, ya. Tapi kemudian dia curhat sama Imam Eli, ya. Tapi kemudian Imam Eli menyuarakan suara Tuhan, tahun depan kamu akan datang dan punya anak, saudara. Jadi menangis dengan terseduh-seduh itu tanda serius dan kesungguhan hati, bukan pura-pura, saudara. Dibikin-bikin itu, dikit-dikit nangis, cemeng, ya. Wah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Itu air mata langsung keluar. Ya, lihat orang sakit aja langsung air mata keluar. Lihat orang bergumulan, air mata keluar. Compassion, belas kasihan Yesus. Ayat Alkitab saya berkata, maka menangislah Yesus di kuburan Lazarus, di kuburan Lazarus dia menangis. Pada waktu dia mau mati, waktu memikul salib, dia menangisin wanita-wanita Yerusalem, dia menangis. Yesus menangis, serius cintanya pada kita. Ya, jadi tanda serius yang pertama air mata, ya, air mata. Dan air mata itu luar biasa, ya. Artinya dengan tangisan dan air mata itu tanda keseriusan. Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkau lah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Air matanya ditampung. Jadi air mata kita ditampung sama Tuhan Yesus di kirbatnya Tuhan. Sudah berapa cc, ya. Jadi tiap hari kalau kita nangis itu kan jatuh tuh, semuanya jatuh kemana-mana, tapi ternyata ditampung di surga. Dan yang menarik, pintu surga terbuat dari apa? Ada yang tahu? Pintu surga terbuat dari apa? Yerusalem baru dengan 12 pintu gerbang, pintunya terbuat dari apa? Yang emas itu lantainya yang diinjak-injak, pintunya, temboknya dari 12 permata yang mahal-mahal, tapi pintunya terbuat dari apa? Ini belum siap masuk surga semuanya. Belum tahu pintu surga terbuat dari apa. Yang tahu langsung dapat sepeda dari Jokowi. Gak ada yang tahu pintu surga terbuat dari apa? Emas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa yang belum masuk surga ini? Jadi gak tahu pintu surga, 12 pintu surga terbuat dari apa? Ampunilah. Mungkin yang setelah tahu dia tahu. Nado sudah siap masuk surga. Masuk dari apa? Nado. Kamera sembaga emas. Belum pernah disomong. Ini aja. Sini. Pintu surga terbuat dari apa? Nado. Belum siap masuk surga. Masuk kok. Pasti tahu. Belum ke sono ya. Ampunilah aku ya Tuhan.
pintu surga terbuat dari apa? Dari doa. Belum pernah dikhotbahin. Kamu kan ada ayatnya, bos. Dibacakan aja. Diulang-ulang terus di kitab Wahyu. 12 pintunya terbuat dari mutiara. Mutiara. Dan mutiara itu dibuat dari apa? Tetesan air mata. Oh, Dari kerang yang disakiti keluarlah air mata dan jadilah mutiara. Makanya sekali-kali pergi ke pabrik mutiara di Pulau Lombok. Jadi kalau ke Pulau Lombok kan pasti diajak ke pabrik mutiara tuh. Kerang banyak sekali, mutiara yang bagus-bagus. Ternyata caranya gitu, disuntik pakai pasir langsung keluar air mata. Jadi air mata berubah jadi pintu surga. Jadi makanya Tuhan lihat air mata. Air matamu telah kulihat dan kutampung di register. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi hari ini 1 cc yang keluar air mata ditampung. Dan saya jamin, sorry ya, saya malah dibangga-banggain. Saudara punya emas lebih banyak dari saya, saudara punya dolar lebih banyak dari saya, saudara punya deposito lebih banyak dari saya, tapi saya punya air mata lebih dari saudara. 4 tahun tiap hari saya nangis terus 4 tahun di seminari. Habis makan siang, saya langsung ke kamar doa 1 jam sambil nangis, sambil umbelan saya lap-lapin. Pakai itu kan, pakai apa? Horden yang gede sekali. Itu horden merah tua menyala itu penuh dengan umbel saya. Karena dulu zaman dulu kan gak ada ini selampet, nangis, semua pada nangis. Dan dari ratusan mahasiswa yang masuk ruang doa cuma 2-3 orang, tapi tiap hari saya absen sama Tuhan. Habis makan siang saya absen dulu, nangis, keluarkan air mata. Sudah bukan lagi cengeng, memang lagi nggak punya duit juga. Aduh, bayangin 4 tahun dari sponsor, semua orang pada terima wesel, seumur hidup 4 tahun saya nggak pernah terima wesel. Ya, waduh, karena orang tua saya kan nggak setuju saya pergi sekolah kita, orang goblok katanya, siapa gol makan tahi loh. Jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata saya makannya apa? Capcay pulung hai shopping. Waktu saya pulang kaget. Saya berangkat 47 kilo, waktu saya pulang 74 kilo. Ya, karena saya kerjanya makanan semua teman-teman saya buat semuanya. Kan itu piring 300 pada mau makan, saya tumpuk-tumpukin aja ke. Kalau mereka kan punya duit pada belanja makan di luar semua, nah saya nggak punya uang. Terpaksa aku makan apa yang ada di meja, ya. Jadi jatah 5 orang aku makan semuanya, makanya bengkak sudah. Orang lain pulang dari seminari tambah kurus, saya tambah kamu. Tapi saya cuma ngomong ya, air mata kita didengar, ya, dilihat oleh Tuhan, ditampung di kirbatnya, diregister di catatan Tuhan, ya. Jadi ini serius nih. Orang doa pakai nasar seperti waktu dikejar-kejar, Yakub dikejar-kejar sama Esau, kabur dia ke Betel, Peniel, dia lihat mereka turun naik, dia janji kepada Tuhan, bernasarlah aku, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, batu yang kudirikan sebagai tubuhnya akan menjadi rumah Allah Betel. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadaku. Jadi ini janji iman, belum ada Taurat. Ya, banyak orang nggak bayar perpuluhan selalu ngomong itu mah Taurat belum ada, ribuan tahun sebelum Taurat. Abraham kasih perpuluhan, Yakub kasih perpuluhan karena kasih kepada Tuhan dan sadar semua berkat bersumber dari Tuhan. Ini lagi kere, lagi miskin, nggak punya apa-apa, dikejar-kejar, pas dia diberkati berlimpah-limpah. Berkatnya ekstrim ya, istrinya 4, anaknya 13. Istrinya 4, mau punya istri 4, satu aja udah kebanyakan, apalagi 4, satu aja nggak habis-habis maksud saya ya, kebanyakan kan, ya. Jadi istrinya 4, anaknya 13, ribuan kambing domba, lembu sapi ribuan, dan pegawai-pegawainya jumlahnya ratusan, kaya raya sangat, ya. Itu akibatnya tuh, dilicikin sama pamannya, ditipu terus belasan kali sama pamannya, tapi diberkati Tuhan luar biasa karena janjinya. Bangun bait Allah, Betel, dan memberikan persembahan kepada Allah. Dan serius ya, berjanji kepada Tuhan, bernasar, berdoa dengan bertekun. Yesus, Lukas 18 berkata, bertalu-talu, berdoa dengan bertekun bertalu-talu
seperti seorang janda minta pertolongan dari hakim yang maling, dan anak manusia pasti akan mendengar. Saudara, ayat yang terakhir, akhirnya kita menerima yang baik dari Tuhan. Kalau kita serius, maka tadi ayatnya, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, dan aku menyembuhkan engkau, dan aku memulihkan, aku menjamah, aku memberkati, aku akan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidupmu. Kalau dia mendengar doa kita, kalau dia melihat air mata kita, nggak peduli pendeta nggak dengar, nggak apa-apa, ya. Pendeta nggak lihat juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan dengar dan lihat. Percuma juga pendeta lihat dan dengar kalau dia nggak mampu menolong kita, percuma. Mendingan Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan tolong. Itu lebih penting. Jadi kalau nangis jangan sama manusia. Percuma kita, waduh curhat, ngeluh sama manusia. Manusia mah cuma pura-pura doang. Aduh kasihan dia. Setelah itu dia lupa lagi. Ya. Tapi coba kalau nangis sama Tuhan, Tuhan gak bakalan pura-pura. Ya, Tuhan gak bisa pura-pura soalnya. Satu yang Tuhan gak bisa itu munafik dan pura-pura. Ya, saudara. Dan Tuhan ini sama Hana dahsyat. Dia minta satu anak, Tuhan memberikan hakim, Tuhan memberikan nabi, Tuhan memberikan yang luar biasa. Enggak seorang pun tahu nama anak Penina, tapi semua orang tahu nama anak Hana, Samuel. Ditambah bonus lagi, setelah melahirkan Samuel, Samuel dipersembahkan sebagai hamba Tuhan, dan dia ditambah bonus 3 laki-laki dan 2 perempuan lagi. Dahsyat. Dia minta sedikit, dia minta yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini apa pergumulanmu? Tadi ada kertas ya, yang mau dibagikan dan mau diluarkan. Saudara dengerin ya, saudara tulis di situ pergumulan, tapi percayalah Tuhan kasih yang lebih baik. Musuh yang terbaik bukan yang jelek, musuh yang terbaik itu yang baik, ya. Supaya kita memperoleh yang terbaik, kita harus mengizinkan yang baik itu lepas. Kalau yang baik lepas dari kita akan memperoleh yang terbaik. Ayat terakhir, Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan janji 7.000 janji dalam Alkitab. Dan ada banyak orang mengalami janji, ada orang yang mengalami janji. Kenapa? Ini dengan iman dan kesabaran. Imannya mantap, tapi sabarnya kagak. Ya 25 tahun kemudian baru Tuhan jawab doanya Abraham. 13 tahun kemudian baru Tuhan jawab doanya Yusuf. 15 tahun kemudian baru Tuhan jawab doanya Daud. Berpuluh-puluh tahun kemudian baru Tuhan datang di Bait Allah ketika Sakaria udah tua, dan dia muncul. Jangan takut hai Sakaria, doamu telah didengar Tuhan dan dikabulkan. Berpuluh-puluh tahun. Jadi perlu iman, tapi juga kesabaran. Jadi satu koin 2 sisi. Iman, amin, ya. Iman, dengan imanku aku memperoleh janji Tuhan, tapi juga perlu sabar. In His time, He makes everything beautiful in His time. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada kairos. Jangan coba mendikte Tuhan. Ya, zaman sekarang ini nggak ada sabar-sabaran. Sabar itu punyanya orang Solo. Zaman sekarang sikat babat mbak, cepat dapat sikat babat mbak. Nggak mau sabar, pengen terkenal, ya terkenalnya langsung cepat. Orang lain merintis dari bawah, dia mau langsung blek, ya simsalabim, fast food, ya fast terkenal. Nggak mau merintis dari bawah. Nah saya bersyukur tuh, saya baca kisah Lim Soo Hyok sama kisahnya Sinarmas, bosnya Sinarmas itu. Dan kere, melarat, susah. Jadi orang nomor 1 paling kaya di Indonesia. 300 orang hebat di 100 orang hebat di Indonesia, semuanya merangkak, ya. Tapi zaman sekarang nggak mau merangkak, maunya langsung terbang. Karena Raja Wali langsung terbang. Tapi Tuhan ingin kita, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kalau saudara setia, ya, pegang terus janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan gak belenjani orang Jawa. Tuhan pasti tidak menepati janjinya. Pegang terus, dan dengan iman dan kesabaran, janji itu akan menjadi milik yang pasti. Pasti, bukan pasti pas kayak di PAM, isian SPBU, bukan. Ini pasti menjadi milik kita. Tapi syaratnya tadi iman dan
Bang, kata orang Jawa sing sabar lah mantep, ya. Sabar, sing sabar subur, orang sabar melebu kubur, ya. Jadi mari sabar, iman, amin. Tapi sabar, Tuhan belum selesai. Waktu Hana udah selesai nih dengan sakit hatinya, waktu itu Hana mau melepaskan pengampunan, itulah saatnya berkat Tuhan dicurahkan. Kalau dosa udah dibereskan, berkat Tuhan dicurahkan, mengalirlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Janji Tuhan adalah milik kita. Jadikan itu pasti menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Amin.